Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Jika ada ibu yang ingin bertanya, saya akan berikan kesempatan kembali. Boleh silakan, Ibu. Ya. Ini Pak kembali kepada mengenai amanah Pak. Begitu kita lihat di luar banyak yang tidak memegang amanah. Padahal kita lihat sendiri agamanya, ya kita nilai dari luar agamanya kuat, pintar. Gimana pandangan Bapak, kok bisa berbuat tidak amanah? Itu tandanya agamanya nggak kuat, Bu. Jadi dia pandai mengelabui, itu munafik. Munafik. Itu banyak. Pandai, hatinya udah ke haji, tidak bersih. Bisa jadi dia haji, bisa jadi dia mengetahui pengetahuan agama. Pengetahuan tidak menciptakan iman. Dia hanya mengukuhkan iman. Yang hati itulah yang menciptakan iman. Jadi bisa saja ada orang tahu dia tidak percaya. Bisa jadi ada orang hanya pengetahuannya terbatas, imannya kuat. Saya kira begitu. Pak, seperti yang tadi Bapak bilang juga bahkan langit pun diberi amanah menolak. Semua menolak. Sekarang ini kan banyak sekali kita lihat pejabat pada mengejar amanat, padahal yang Bapak bilang begitu berat tanggung jawab sebuah amanat. Betul. Itu. Ini kenapa ya Pak ya? Ya itu orang tidak sadar. Tidak sadar. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Orangnya itu beragama luar biasa. Tetapi dia lemah. Dalam arti kata tidak memiliki ketegasan, peragu. Jadi dia minta, saya mau jabatan, wahai Nabi. Nabi berkata, innaha amanah, wa innaha khizyun wa nadama yaumil qiyamah. Jabatan itu amanah. Kamu kalau tidak mempertanggungjawabnya, itu akan menjadi penyesalan bagi kamu di hari kemudian dan akan menjadi kehinaan. Jadi belum tentu orang yang yang beragama baik mampu untuk menerima suatu amanat. Belum tentu. Jadi itu ukur diri Anda. Anda menolak satu amanat karena tidak mampu, itu justru lebih baik daripada menerimanya lantas berantakan. Ya kan? Itu. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali Pak ayat kita. Oke, kita lanjut. Ayat-ayat berikut ini berbicara menyangkut kaum musyrik di Mekah. Waktu Nabi mencapai puncak dari penganiayaan mereka terhadap Nabi. Ini ayat berbicara wa izyamkuru bikal ladzina kafaru dan seterusnya. Ayat ini bercerita bahwa renungkanlah, ingatlah ketika orang-orang kafir bermusyawarah untuk menahan kamu atau membunuhmu, wahai Nabi Muhammad, atau mengusirmu dari Mekah. Mereka putuskan kita bunuh. Maka pada malam harinya, waktu mereka berkumpul bermaksud membunuh Nabi, Nabi diselamatkan Allah, keluar dari rumahnya, menaburkan tanah di kepala orang-orang yang mau membunuhnya, lalu pergi berhijrah. Allah meminta Nabi Muhammad renungkan itu. Bagaimana Allah bisa membantu seseorang yang sudah dikepung, tetapi selamat dan bisa berhasil membangun suatu masyarakat di Madinah. Itu dari ayat kita ini. Nah, baru dia cerita lagi keburukan mereka yang lain. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka berkata, kami sudah dengar ini, kalau kami mau, kami juga bisa buat seperti itu. Itu dalih orang-orang yang lemah. Nah, coba ini, bukti ini kan baik, terus jelek ini kalau saya mau bikin bisa juga seperti itu. Sampai sekarang ada yang begitu. Banyak yang begitu. Nah, ini orang musyrik dulu begitu. Ini ayat-ayat Al-Quran. Hati kecil mereka berkata ini hebat sebenarnya ini. Tapi dia tidak mau akui kehebatan orang. Terus dia berkata, kalau saya mau, saya bisa juga bikin begitu. Padahal dia bohong. Itu sifat-sifat buruk ini. Sampai-sampai mereka berkata apa? Ya Allah, kalau memang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini hak, hujani kami dengan batu. Biarkan